Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, nggak bosan kita untuk terus mengupdate informasi ke teman-teman semua mengenai si Mitsubishi Xpander, khususnya Mitsubishi Xpander Sport ini, dimana ini adalah salah satu varian Mitsubishi Xpander kasta kedua dari yang paling atas, yaitu Mitsubishi Xpander Ultimate yang warna putih yang ada di samping kita. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander Sport yang warna silver, warna yang orang anggap adalah warna yang timeless, warna yang tetap enak sampai kapanpun dan sampai seberapa lama pun, karena dia nggak ya, warnanya cenderung netral lah kalau kita lihat. Dan untuk yang varian sport ini itu dipasarkan mulai di angka, untuk yang Matic, karena yang depan kita adalah Matic CVT, itu dipasarkan di angka Rp307.100.000, dan itu tentu harganya fluktuatif atau harganya nggak menentu ya, kadang berubah-ubah. So buat kalian tertarik dengan mobilnya, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. By the way, harga yang kita sebutin tadi adalah harga untuk yang di wilayah Makassar atau di Sulawesi Selatan. Buat kalian yang ada di Jabodetabek bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Kalau kalian butuh informasi harganya dan seluruh wilayah Indonesia Timur yang selain di Sulawesi Selatan juga bisa menghubungi kontak kita kalau kalian butuh tahu informasi harganya. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta bagikan video kita kemana-mana, karena akan ada banyak sekali mobil-mobil Mitsubishi khususnya yang bakal kita update informasi ke teman-teman semua. Nah, Mitsubishi Xpander Sport yang yang Matic ini adalah salah satu varian yang dulunya menjadi varian paling laku, tapi sekarang karena dia praktis beda cuma 2 juta dengan yang Ultimate ini, dengan perubahan yang cukup dominan, di mana ini velgnya masih velg single tone, kalau ini udah pakai dual tone. Nah, ini yang membuat mobil ini jadi sedikit kalah saing dengan si kasta paling mewahnya Xpander, yaitu Xpander Ultimate. Tapi kalau kita lihat dari fascia, secara wajah kedua mobil ini sama, nggak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya sama dengan desain dynamic shield pastinya, dengan konfigurasi lampu, yang lampu bagian depannya, lampu utamanya pakai 3 proyektor depan, lalu kemudian ada lampu senja, lalu kemudian positioning lamp dan lampu sein di atas, yang ini menjadi salah satu wajah yang paling keren untuk mobil-mobil kasta low MPV, khususnya si Mitsubishi Xpander. Bagian paling depannya dengan grill yang warna hitam ini juga membuat kesan yang sporty, sama dengan tipe mobilnya itu tipe sport. Lalu kemudian ada grill yang ada di bawah, ada front under garnish dengan fog lamp yang ada di bawah. Yang kedua, fog lampnya itu masih pakai bohlam biasa. Lalu kenapa atau apa alasan kenapa si Mitsubishi Xpander varian sport ini menarik untuk dimiliki? Yang pertama, interiornya itu warna hitam. Kalau yang Ultimate ini dia pakai interior yang warna terang. Kita tunjukin langsung di bagian dalam. Si Xpander Ultimate ini interiornya warna terang. Kayak gini bentukannya, tuh warna terang. Memang dia kelihatan lebih mewah ya. Menurut saya kelihatan lebih mewah dengan warna interior seperti ini. Cuman memang treatmentnya untuk tetap kelihatan lebih bersih itu tidak semudah si Xpander Sport yang warna hitam ini. Untuk bagian dalamnya warna hitam kayak gini nih. Dan untuk yang Xpander Sport, karena banyak orang yang suka mobil yang interiornya warna hitam, ini tentu menjadi pilihan yang cukup menarik si Mitsubishi Xpander yang varian sport. Beberapa features yang ada di sini itu nggak ada, maksudnya yang ada di Ultimate itu nggak ada di sini. Misalkan selain features ya, misalkan kalau kita lihat dari interior seperti yang saya jelasin tadi, ini bannya lebih kecil. Ini pakai ring 16, ini kalau nggak salah pakai ring 17, sudah beda bannya. Dan velgnya ini pakai single tone dan itu pakai dual tone. Semuanya selain itu, dari sisi eksterior, side skirtnya sama, front under garnishnya juga sama nih, side skirtnya, hingga ke rear under garnishnya juga sama persis. Bedanya cuma di emblem, di situ tulisannya Ultimate, yang di situ itu tulisannya Sport. Selebihnya sama. Nah, buat kalian yang menginginkan mobil dengan interior yang serba hitam, yang harganya lebih murah 2 juta pastinya, tentu ini menjadi salah satu pilihan yang menarik juga. Nah, cuman memang PR-nya adalah kalau nggak dihitamkan sekalian si warna velgnya, bisa diganti pakai velg aftermarket atau yang lainnya. Tapi so far sih menurut saya dengan kayak gini sih sebenarnya udah cukup juga. Dan oke, orang banyak menganggap ini old school, tapi itu tergantung selera ya. Kalau saya sih so far sih oke aja. Nah, untuk bagian atas dia sama-sama udah pakai shark fin antena untuk semua varian ya. Shark fin antena, lalu kemudian kaca filmnya udah pakai kaca film kayak gitu, jadi bawaan nggak mesti tambah kaca film lagi, kecuali kalian mau lebih tebal lagi kaca filmnya, itu silahkan di extend. Nah, itu tentu nggak masuk sebagai bagian dari
harganya. Udah pakai tombol lock unlock juga untuk buka tutup pintunya, karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Dan kalau kita lihat di sisi belakang juga sama. Ini cara buka pintu, ininya mesti dipencet ya, lalu kemudian ini ditarik, maka pintunya akan mendorong keluar, tinggal tarik gitu. Itu akan membuat si handle pintunya ini nggak cepet oblak, karena dipaksa. Jadi apalagi kalau misalkan pintunya masih kekunci, langsung main tarik-tarik kayak gitu kan, itu bikin cepet rusak. Nah, pengisian bahan bakarnya sebelah kiri. Dan untuk bagian belakang, memang semuanya udah kelihatan modern ya, dengan Mitsubishi Expander edisi terbaru ini. Mitsubishi Expander facelift terbaru ini, maksudnya di tahun 2022 dengan harga yang kita sebutin tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini yang paling menarik sih sebenarnya si Mitsubishi Expander itu lampunya. Dengan model T kayak gini, atau T-shape kayak gitu, lalu kemudian untuk lampu seinnya dia masih pakai bohlam. Lampu seinnya kecil ya, ini lampu belakangnya, lalu kemudian ada lampu mundur gitu. Dan di bawah ada reflektor yang ini common parts dari reflektor yang terpasang di Mitsubishi Expander Cross. Nah, Mitsubishi Expander ini untuk bagian belakangnya juga, jadi kalau misalkan hujan, kalian bisa aktifkan defogger yang ada di depan, biar di bagian belakang ini nggak berembun. Jadi kalau kayak di bagian depan itu, di bagian tombol AC ada tombol defoggernya yang ada garis-garisnya, nanti kita tunjukin. Itu tujuannya untuk membuat si kaca belakang jadi nggak berembun. Kalau kotor, nah ini ada wiper, jadi tinggal dioperasikan wipernya, dia akan menyapu kaca belakangnya untuk membuat penglihatan kita dari spion tengah yang ada di dalam sana itu terlihat terang untuk melihat sisi belakang daripada mobil ini. Nah, di bawah ada tulisannya sport kayak gitu. Lalu kemudian di bagian belakang sini itu dilengkapi dengan kamera mundur. Sebenarnya kalau udah ada kamera mundurnya, itu akan sangat membantu untuk pada saat kita parking. Lalu kenapa mesti ada defogger ini? Tetap butuh defogger ini pada saat jalan, kan nggak mesti pada saat kita mundur baru kita ngelihat ke spion tengah untuk melihat sisi belakang. Nah, ini pada saat sementara jalan, misalkan kita tiba-tiba ngerem, di depan ada orang yang ngerem, tiba-tiba kita bisa lihat di spion tengah apakah akan ada orang yang menubruk dari belakang kayak gitu. Atau kita hanya sekedar mengintip sisi belakang juga oke. Lalu kemudian di bagian bawah ada sensor parkir, ada 2. Jadi sensor parkir 2 plus kamera mundur itu udah sangat cukup untuk mobilnya kita parking. Jadi kalau misalkan masih nubruk juga ya skillnya yang bermasalah berarti. Nah, yang di sampingnya ini itu yang exit. Nah, yang exit warna putih ini di bagian belakang nggak ada defoggernya, bahkan tidak ada kamera mundurnya. Hanya ada sensor parkir. Jadi kalau misalkan berembun di bagian belakang, ya mesti dilap dari dalam. Kalau kotor kayak gini kan tetap ada wiper dia. Untuk lampu belakangnya sih sama untuk semua varian lah ya. Untuk semua varian daripada si Mitsubishi Expander. Sorry, batuk. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Lalu kemudian untuk bagian dalam kita mulai mengupdate informasi untuk bagian dalam daripada si Mitsubishi Expander Sport ini. Dia udah pakai tombol ya untuk buka itunya, buka pintu bagasinya. Nah nih, ini adalah kondisi pada saat semua row atau semua baris yang ada di dalam mobil ini direbahkan kursinya. Ini benar-benar bisa membuat ruangan di dalam mobil ini jadi tempat tidur. Jadi kalau misalkan kalian mau tidur, cuman ini suspensinya juga dibuat keras ya, jadi bisalah, siapa maksudnya? Bisalah untuk tiduran di sini, maksudnya tiduran lah ya, tiduran. Nah, ini ada tempat buat naruh barang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada spare tire yang bisa diturunkan dari bawah, atau ban serep yang bisa diturunkan dari bawah. Dan ini materialnya dia lebih keras bosku. Ini lebih keras pastinya. Dan di bagian sininya juga lebih keras. Ini menjadi salah satu yang diunggulkan ketimbang si kompetitor terbesarnya itu. Dan termasuk ininya, toolkitnya itu ditaruh di tempat penyimpanan yang rapi di bagian dalam situ, jadi nggak mengganggu. Nah, ini pada saat ditutup pun ini bisa jadi benar-benar rata pada saat kita memasukkan barang. Cuman sebenarnya kalau didudukin yang ini tuh nggak begitu kuat ya. Kalau misalkan kita masuk duduk kayak gitu, itu nggak begitu kuat di bagian sini, karena memang ini materialnya bukan plat besi. Nah, ini benar-benar bisa rata ke sana, tinggal pasang matras atau kasur, kita bisa camping gitu terus tidurnya dalam mobil kayak gini. Nah, ini kelihatan ada pocketnya, lalu kemudian ada cup holder di situ, bottle holder sih sebenarnya, dan di atas buat tempat taruh handphone juga atau pocket. Di sebelah kanan juga sama, cuman yang sebelah kanan dia udah dilengkapi dengan slot charging kayak gitu, jadi bisa charging handphone dari situ. Dan untuk Expander, kalau misalkan kita mau
menarik kursinya untuk difungsikan, tinggal tarik tali yang ada di sini nih. Jadi sangat simple. Kalau butuh untuk recline lagi, di sini ada talinya lagi tuh. Nah, dia bisa recline sampai ke situ tuh. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Karena mobil ini tuh pelipatannya 50-50 ya. Jadi 50% untuk yang di baris belakang kayak gini. Dan ini tinggal ditarik lagi ke atas untuk direbahkan lagi joknya. Nah, dengan kondisi jok yang paling belakang yang dioperasi difungsikan kayak gini, tetap luas untuk tempat penyimpanan barang yang ada di belakang. Nah, kita tutup lagi. Kita lihat yang baris kedua. Untuk yang baris kedua, kelihatan di situ ada cup holder. Nah, ini cup holdernya smart juga menurut saya. Kenapa smart? Karena dia posisinya memanjang ke depan. Jadi kalau misalkan ada botolnya di situ, ini masih bisa buat nyandarin tangan di sisi kiri dan sisi sisi kanan mobilnya gitu kan. Jadi ya bisalah untuk nggak mengganggu pada saat ada minuman di sekitaran situ. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya kalau kita lihat di bagian belakang ini, joknya materialnya fabric ya, masihnya untuk jok paling belakang. Dan dia ini posisi paling mundur nih kayak gini. Nah, posisi paling mundur, dan ini bisa dinaikkan juga. Dan untuk si armrestnya ini tinggal ditarik yang ini kali ya. Lalu kemudian sambil ku tarik, sambil ku tekuk. Nah, jadi kalau armrestnya ini diturunkan, dia masih menggantung di bagian bawah, nggak benar-benar yang rapat di bagian bawah. Dan ini kalau misalkan recline-nya kita rebahkan lagi, akan jadi lebih rata di situ. Dan ini cocok sekali kalau misalkan yang di belakang, artinya mobil ini cuma bawa 6 penumpang, itu 2 di belakang, 2 di tengah, 2 di depan. Dan yang di tengah ini bisa dapat tempat charging juga di bagian situ, buat charging handphone, ada USB slot dan ada C2C. Nah, terus di atas ada pengaturan untuk blower AC, untuk power blowernya bisa diatur kayak gitu, ada lampu baca pula. Lalu kemudian kita ke baris paling depan. Nah, untuk baris paling depan, kalau kita lihat trim pintu ya udah beberapa kali sih sebenarnya, beberapa kali maksudnya udah pernah saya bahas yang ini. Ini adalah trim pintu yang materialnya kulit dengan jahitan-jahitan asli kayak gitu, termasuk di bagian dashboardnya ini. Dia kulit ya, dan di atas juga sama kulit dengan jahitan asli. Lalu kemudian ada airbagsnya di bagian atas, dan ini ada blower AC juga tuh, untuk mendinginkan ruang dalam. Cuman memang di bagian sebelah kiri itu nggak ada pengaturan ketinggian joknya. Kalau di bagian sebelah kanan atau bagian driver itu ada pengaturan buat ketinggian joknya. Ada tempat buat naruh barang, ada apa dan seterusnya. Terus yang ini di bagian setirnya bisa dinaik turunkan tuh, naik turun maju mundur bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh, defogger. Kalau ini yang ada tulisan RIN-nya ini dipencet, maka di belakang itu kaca belakang embunnya akan hilang gitu kan. Nah, terus ini transmisi automatic CVT, jadi ya pasti lebih nyaman, lebih irit. Dan memang mobil ini terkenal sebagai mobil yang nyaman dikendarai, termasuk penampilan yang sangat stylish pula. Setirnya. Nah, terus bagian head unitnya ukurannya cukup besar. Bahkan termasuk untuk armrestnya ini, dia materialnya juga dengan kulit dan jahitan asli, dan dia bentuknya besar kayak gitu. Ada cup holder di bagian sini, bisa buat naruh kopi atau minuman di situ. Terus di bagian bawah sini tempat buat naruh barang dan yang lain-lainnya. Masuk di sini nih. Nih empuk joknya, sangat nyaman untuk duduk di jok daripada si Mitsubishi Expander. Nah nih, layout dashboardnya kalau kita lihat dari sini tuh, itu tetap kelihatan keren emang si Mitsubishi Expander. Kasta kedua daripada si Mitsubishi Expander ini. Nah, itu bosku update-nya. Terima kasih atas atensinya buat kalian yang menyimak ulasan kita sampai selesai. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.